Kebijakan kenaikan gaji bagi ASN, TNI, dan Polri merupakan langkah yang dinilai sangat wajar dan objektif jika melihat data historis 1 dekade terakhir. Selama 10 tahun, kenaikan gaji tercatat hanya terjadi 3 kali, yaitu pada tahun 2015, 2019, dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ada rentang waktu yang cukup panjang di mana penghasilan para abdi negara tidak mengalami penyesuaian, sementara biaya hidup dan angka inflasi terus merangkak naik setiap tahunnya. Bagi para guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh di lapangan, kenaikan ini bukan sekadar tambahan nominal, melainkan upaya untuk menjaga martabat dan daya beli agar kualitas hidup mereka tidak merosot. Inflasi yang akumulatif dapat menyebabkan nilai real pendapatan berkurang secara signifikan jika tidak dibarengi dengan penyesuaian gaji. Oleh karena itu, langkah pemerintah ini dipandang sebagai bentuk apresiasi sekaligus perlindungan ekonomi bagi mereka yang telah mendedikasikan diri dalam pelayanan publik. Kesejahteraan ASN adalah fondasi utama bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Jika kebutuhan dasar para pendidik dan tenaga medis terpenuhi dengan layak, maka fokus mereka dalam mencetak generasi unggul di masa depan akan semakin maksimal tanpa terganggu oleh beban ekonomi yang menghimpit. Dari sisi makroekonomi, ASN yang berjumlah sekitar 4 juta orang memiliki peran strategis sebagai motor penggerak konsumsi domestik. Dalam struktur ekonomi Indonesia, konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika terjadi kenaikan gaji, terdapat tambahan likuiditas yang masuk ke kantong jutaan keluarga ASN. Uang tambahan ini hampir dipastikan akan langsung mengalir kembali ke pasar dalam bentuk belanja kebutuhan pokok, jasa, hingga produk-produk UMKM di berbagai daerah. Dampak domino ini akan mengerek permintaan pasar yang kemudian menstimulasi produktivitas di sektor swasta. Dengan kata lain, kebijakan menaikkan gaji ASN sebenarnya adalah strategi stimulus ekonomi yang efektif di penghujung tahun. Peningkatan konsumsi dari kelompok menengah ini akan membantu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap berada di jalur yang positif. Pemerintah melihat bahwa dengan memperkuat daya beli jutaan aparatur negara, roda ekonomi di tingkat daerah juga akan ikut berputar lebih cepat. Keberhasilan menjaga stabilitas konsumsi ASN berarti juga menjaga stabilitas pasar domestik secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan berdampak pada penguatan produk domestik bruto PDB Indonesia secara kolektif. Meskipun kenaikan gaji ASN disambut baik, muncul diskusi kritis mengenai relevansi kenaikan bagi pejabat negara dan pimpinan lembaga di tengah dinamika sosial yang ada. Narasi ini menyoroti bahwa kebijakan tersebut sempat ditetapkan dalam Perpres tertanggal 30 Juni, tepat sebelum terjadinya gejolak dan aspirasi masyarakat yang besar di bulan Agustus. Terdapat pandangan bahwa kenaikan gaji untuk pejabat negara perlu dikaji ulang atau disesuaikan dengan sensitivitas publik saat ini. Berbeda dengan ASN golongan rendah atau tenaga pendidik yang memang membutuhkan penyesuaian karena inflasi, kenaikan bagi pejabat seringkali dipandang secara skeptis jika tidak dibarengi dengan peningkatan kinerja yang nyata. Harapan masyarakat adalah adanya perubahan atau revisi aturan yang lebih berkeadilan pasca adanya dinamika politik di dalam negeri. Publik menuntut agar kepemimpinan memberikan teladan melalui efisiensi anggaran, terutama pada pos-pos jabatan tinggi. Penundaan atau penyesuaian kenaikan gaji pejabat bisa menjadi sinyal empati yang kuat dari pemerintah kepada rakyat yang juga sedang berjuang menghadapi tantangan ekonomi. Hal ini menjadi poin penting untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran tidak hanya berlandaskan aturan administratif semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepantasan dan moralitas publik. Terdapat sebuah analogi mendalam yang menyamakan kekayaan sebuah negara dengan darah dalam tubuh manusia. Jika kekayaan sumber daya alam dan aset negara terus mengalami kebocoran melalui praktik korupsi, penyelundupan, atau inefisiensi birokrasi, maka dalam jangka panjang negara tersebut akan melemah dan bisa mati secara ekonomi. Analogi ini menekankan bahwa kegagalan sebuah bangsa seringkali berawal dari ketidakmampuan pemimpinnya dalam mengelola dan mengonsolidasikan kekayaan nasional secara utuh.
Mencari, memahami, dan mengamankan sumber daya adalah tugas paling mendasar di awal masa jabatan pemerintahan. Kebocoran yang dibiarkan terjadi berdekade-dekade bukan hanya masalah angka di atas kertas, tetapi merupakan ancaman eksistensial bagi kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, upaya menutup celah-celah kebocoran ini menjadi prioritas utama. Penekanan ini menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah, termasuk untuk kenaikan gaji, harus berasal dari pengelolaan sumber daya yang benar dan aman dari jarahan oknum. Transformasi bangsa tidak bisa terjadi jika modal utamanya terus mengalir keluar secara ilegal. Kesadaran akan pentingnya menjaga darah kekayaan negara inilah yang menjadi dasar bagi kebijakan-kebijakan strategis lainnya untuk memastikan keberlanjutan hidup dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia dalam jangka panjang. Sebagai garda terdepan dalam menjaga darah kekayaan negara, kepolisian diberikan mandat yang sangat berat dan spesifik. Fokus utama diletakkan pada 3 area yang dianggap sebagai sumber kebocoran dan kerusakan moral terbesar: narkoba, penyelundupan, dan judi online. Ketiga isu ini bukan hanya masalah kriminalitas biasa, tetapi telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan ekonomi dan sosial. Komitmen kepemimpinan untuk tidak melakukan intervensi atau cawe-cawe dalam penempatan pejabat di kepolisian adalah langkah krusial untuk menjaga profesionalisme instansi. Harapannya, dengan otonomi dan kepercayaan penuh yang diberikan, Polri dapat bergerak lebih tegas dalam memberantas praktik-praktik ilegal yang merugikan negara. Penegasan mengenai adanya titipan yang bersifat manusiawi, namun tetap dalam batas kewajaran, menunjukkan sisi transparansi dan kejujuran dalam memimpin. Namun, untuk tanggung jawab besar, tugas utama tetap berada pada pundak Kapolri untuk membuktikan integritas lembaga. Keberhasilan dalam memberantas narkoba dan judi online akan menyelamatkan masa depan generasi muda, sementara pemberantasan penyelundupan akan mengembalikan potensi pendapatan negara yang selama ini hilang. Sinergi antara kesejahteraan aparat melalui kenaikan gaji dan tuntutan kinerja yang tinggi menjadi kontrak sosial baru dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.